Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bab al-istihsan. Al-istihsan. Kita lihat sekarang definisinya, ya. Dikatakan di sini ta'rifuhu. Nah, tolong dilihat al-istihsan fil lughati, istihsan dalam bahasa addu syai'i hasanan. Addu menghitung, memasukkan sesuatu itu adalah hal yang baik. Wa fi istilahil usuliyin, dalam definisi ahli usul, huwa udulul mustahidi, kecenderungan seorang mustahid berpaling, ya, an muqtada qiyasin jali, dari tuntutan atau konsekuensi hukum yang qiyas jali, ila muqtada qiyas khafi, kepada tuntutan qiyas khafi. Atau dalam definisi yang lain, au an hukmin kulliyin, atau dari hukum kulli, ila hukmin istisnai, kepada hukum yang sifatnya pengecualian. Kenapa demikian? Lidalilin in qadaha fi aqlihi, karena ada dalil yang bergejolak, yang artinya dia susah menerima kalau ditetapkan dengan hukum yang awal. Lidalilin, karena ada dalil yang in qadaha, bergejolak di fi aqlihi, rajjaha ladaihi hadal udul, yang menguatkan ladaihi, di hadapannya, hadal udul, kecenderungan ini atau keberpalingan ini. Jadi meninggalkan yang qiyas jali kepada qiyas khafi. Dia lebih cenderung kepada qiyas yang khafi. Qiyas jali dia tinggalkan, termasuk yang sifatnya kulli dia tinggalkan karena ada unek-unek di kepalanya, ada dalil, ya. Kemudian dia tinggalkan hukum yang sifatnya kulli, kemudian mengambil yang sifatnya istisnai. Oke. Sekarang kita ambil contohnya. Yang sifatnya dari qiyas jali kepada qiyas khafi, ya. Di sini dikatakan nassa fuqaha al-Hanafiyah, ulama atau ahli fikih, ya, Hanafiyah, ala annal waqid, bahwasanya orang yang mewakafkan, idza waqafa ardan, apabila mewakafkan tanah, zira'iyah, pertanian, yadkhulu haqqal masil, maka masuk hak untuk pengairan, wa haq asyurbi, dan hak untuk minum, wa haqqul murur, dan hak untuk lewat, fil waqfi, dalam yang diwakafkan, taba'an, secara otomatis, biduni dzikriha, tanpa menyebutkannya, istihsanan, sebagai bentuk istihsan. Kita lihat penjelasannya ini. Kenapa demikian? Wal qiyas annaha la tadkhul illa bin nas. Kalau dikiaskan, maka hak yang tadi disebutkan, hak masil, hak surub, wa haqqul murur, itu enggak masuk illa bin nas, kecuali dengan nas alaiha, ya. Nas yang ada nasnya, ada teks yang menerangkannya, ya, memasukkannya, kal bai', sebagaimana jual beli. Jadi dalam jual beli itu, kalau tidak disebutkan maka tidak masuk. Barang yang disebutkan itu saja yang masuk. Kalau nggak disebutkan maka nggak masuk. Nah, wa wajhul istihsan, sisi istihsannya adalah annal maksud minal waqfi intifa'ul mauquf alaihim. Ya, bahasanya maksud dari mewakafkan adalah memanfaatkan pemanfaatan yang dilakukan oleh orang yang diwakafkan kepada mereka. Wala yakunu al-intifa' bil ardil zira'iyah, dan tidak bisa memanfaatkan tanah pengairan, tanah sawah,
ya, illa bisyurbi wal masil wat tariq, kecuali dengan ada minum, al masil dan tariq, ada jalan. Fayadkhul fil waqfi biduni dzikriha, maka masuk pada wakaf tanpa disebutkan, li'annal maksud, karena maksud la yatahaqqaq, tidak akan terrealisasi, illa biha, kecuali dengan yang hak-hak tadi tersebut. Kal ijarah, sebagaimana al ijarah. Apa ijarah? Sewa menyewa. Nah, di sini dilihat sisi yang mana qiyas jali, yang mana qiyas khafinya. Fal qiyas al-zahir ilhaqul waqfi fi hadza bil bai', mengikutkan, menyertakan wakaf itu kepada jual beli. Kenapa demikian? Li'anna kullan minhuma ikhraj milkin min malikihi, karena setiap dari keduanya itu adalah sama-sama mengeluarkan hak milik dari pemiliknya. Ini dia. Ini qiyas yang jali, ya. Seharusnya hak yang disebutkan tadi tidak masuk, karena namanya wakaf itu sangat mirip, lebih mirip, paling dekat karakternya dengan jual beli, karena sama-sama mengeluarkan hak. Qiyas khafinya seperti apa? Qiyas al-khafi ilhaqul waqfi fi hadza bil ijarah, disertakan, disamakan wakaf itu dengan sewa menyewa. Li'anna kullan minhuma, karena keduanya ini maksudun bihi al-intifa, maksudnya adalah untuk memanfaatkannya. Fakama yadkhulul masil, sebagaimana masuk hak masil, pengairan, wasyurb, wat tariq fi ijaratil atyan biduni dzikriha, pada ijarah sewa menyewa seperti rumah, ya. Sewa rumah misalkan, ya, tanpa disebutkan airnya, apalagi ya pohon yang ditanam di sana, ya, apalagi listriknya, tanpa disebutkan, itu pun sudah masuk tabaan secara otomatis, ya. Dan wakaf itu ada kemiripan di sini, karena maksudnya adalah untuk menarik manfaatnya. Gimana mau kita memanfaatkan kalau tidak bisa diairi, tidak bisa dilewati jalan, tidak ada jalannya. Kalau di rumah yang disewakan, gimana kita mau memanfaatkan kalau tidak ada listriknya, airnya, kan gitu. Walaupun nggak disebutkan itu, maka itu masuk. Tadkhulu fil waqfi al-atyan biduni dzikriha. Ini contoh dari qiyas jali kepada qiyas khafi. Sekarang yang kulli, sekarang kita lompat, ya. Hukum kulli ini ditinggalkan kepada hukum yang sifatnya istisnai. Contohnya, naha asy-syari' an bai'il ma'dum, syariat melarang jual beli barang yang tidak ada. Wa ta'aqud 'alal ma'dum, atau berakad pada barang yang tidak ada. Wa rakhasa istihsanahu fis salmi, wa rakhasa istihsanahu fis salami, dan diberi rukhsah, keringanan pada salam. Wal ijarah, sewa menyewa. Wal muzara'ah, wal musaqa, wal istisna, wa hiya kulluha uqudun, semua ini adalah akad, ya. Wal ma'qud, al ma'qud alaihi fiha ma'dum, akadnya semuanya tidak, barangnya tidak ada yang diakadkan, ini semuanya barangnya enggak ada. Waqta, ya, ini waqta, ya, ma'dumun waqta, tidak ada barang yang diakadkan, itu enggak ada. Waqta, pada waktu at-ta'aqud, transaksi, ya.
Wa wajhul istihsan, dan sisi istihsannya adalah hajatun nas, adalah kebutuhan orang-orang di sana. Orang-orang sudah membutuhkan di sana. Kayak kita ini jual beli online itu kan udah kebutuhan. Ketika kita transaksi barangnya kan belum ada kan? Ya enggak? Iya. Wa ta'arufihim, dan ini adalah sudah menjadi kebiasaan orang-orang. Dan sudah maklum ya, sisi penipuan di sana sangat kecil, hampir tidak ada kan? Kebiasaan yang baik, dan ini diadopsi dalam Islam, kebiasaan yang baik. Ya. Baik. Ini contoh yang menurut definisi yang nomor 2. Jadi kalau itu yang dimaksud istihsan, maka sebenarnya semua ulama itu tidak mengingkarinya. Semuanya menggunakan itu gitu loh. Ya. Ini makanya kita katakan bahwasanya mereka berselisih pandang hukum menggunakan istihsan itu karena berbeda dalam mendefinisikan. Makanya di sini dikatakan hujjiyatuhu, ya, kehujahannya, min ta'rif istihsan wa bayan nawi yatabayyan annahu fil haqiqah laisa masdaran tasyri'an mustaqillan. Tapi di sini dijelaskan dari istihsan itu ya, bahwa dengan kedua jenisnya pada hakikatnya fil haqiqah bukanlah masdar tasyri'ian, sumber syariat yang tersendiri, menyendiri, artinya berdiri sendiri. Ya. Sebenarnya dia juga kembali kepada pendalilan yang lain, ya. Lianna ahkam an-naw' al-awwal min naw'ihi daliluhuma huwal qiyas. Ini qiyas al-khafi alladhi tarajjaha, yang menguat, alal qiyas al-jali, yang menguat kepada atas qiyas jali. Bimatma'anna lahu qalbul mustahid, yang mana hatinya seorang mustahid itu lebih tenang dengan menyampaikan hukum yang terdapat pada qiyas khafi, minal murajjihat, dari hal-hal yang menguatkan. Wa huwa wajhul istihsan. Kemudian wa ahkamun naw' as-tsani min naw'ihi daliluha huwa al-maslahah allati iqtadat istisna al-juz'iyyah. Ada maslahat di sana yang dituntut oleh pengecualian yang sifatnya sebagian juz'i. Minal hukum al-kulli, dari hukum kulli, wa hiya allati yu'abbar anha biwajhil istihsan, yang diungkapkan dengan sisi al-istihsan. Baik. Kesimpulannya bahwasanya istihsan itu pendalilan yang diperselisihkan berangkat dari definisi, ya. Yang tidak sepakat, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Ya, siapa yang berdalil dengan istihsan maka dia telah membuat syariat yang baru, ya. Nah, ini seperti yang kita sampaikan bahwasanya terkadang ulama tidak membolehkan, ya, karena ingin menutup bab at-talazzuz, ya, atau al-hukum bil hawa, menghukumi dengan hawa nafsu. Ini jadi satu-satunya mazhab, ya, yang mengingkari istihsan. Adapun yang lain, ya, yang lain ini membolehkannya. Jelas ya kira-kira? Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Subhanakallahumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.